Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jeki Hendrian. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Cyber Asia, kelas IT 401, Prodi Informatika. Oke, di video kali ini, di beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan tentang tugas dari mata kuliah Data Science dengan dosen pengampu yaitu Bapak Syahid Abdullah, SSI MKOM. Oke, jadi di tugas kali ini diminta untuk melakukan sebuah percobaan menggunakan salah satu teknik data science, diantaranya adalah regresi, klasifikasi, atau clustering. Jadi dipilih salah satu. Nah, di tugas kali ini saya memilih untuk menggunakan clustering. Jadi untuk tugas kali ini adalah analisis dataset iris dengan teknik K-means clustering. Nanti kita menggunakan aplikasi RStudio. Oke, mungkin langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Oke, ini yang pertama kita bahas dulu berikut beberapa agenda, beberapa uraian materi yang akan kita bahas. Nah, jadi ini yang kita bahasnya adalah laporan hasil percobaan dari analisis data menggunakan teknik K-means terhadap data set iris. Nah, yang pertama di sini pendahuluan, terus yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, yang keempat penutup. Nanti kita coba simpulkan hasil dari penelitian menggunakan teknik K-means pada dataset iris menggunakan RStudio. Nah, terakhir daftar pustaka yaitu referensi-referensi yang kita ambil sebagai acuan untuk melakukan penelitian terhadap analisis dataset iris menggunakan teknik K-means clustering menggunakan aplikasi RStudio. Oke, pertama pendahuluan. Jadi kita bahas dulu untuk latar belakangnya. Jadi dalam era digital saat ini, analisis data menjadi kunci di berbagai bidang. Nah, teknik clustering dalam data science dan machine learning itu bisa membantu kita untuk mengidentifikasi pola dalam data besar dan kompleks dengan mengelompokkan data berdasarkan kemiripan fitur atau variabel. Nah, dataset iris diperkenalkan pertama kali itu oleh Ronald eh, Ronald A. Fisher pada tahun 1936. Nah, data iris ini merupakan salah satu dataset yang paling populer di statistik, data science, dan machine learning. Nah, dataset ini dia tuh berisi data dari tiga spesies bunga iris dengan total 150 sampel. Setiap sampelnya itu dia memiliki empat variabel utama, yaitu sepal length, terus ada sepal width, selanjutnya ada petal length dan petal width. Nah, itu untuk panjang dari ininya ya, panjang dan lebar dari kelopak bunganya dan mahkota bunganya. Nah, jadi sebenarnya itu dataset iris itu dia memiliki 5 variabel ya, yang kita sebutkan tadi, yang empat sepal length, terus sepal width, terus ada petal length dan petal width. Nah, satu lagi itu dia ada namanya spesies bunganya. Nah, spesies bunganya itu di dataset ini tuh ada 3. Nah, nanti mungkin akan kita bahas di slide selanjutnya. Oke, karena kita akan melakukan clustering atau pengklasifikasian pada data, maka yang digunakan adalah 4 variabel, yaitu ini datasetnya itu disebut dengan iris 3 atau iris 3. Jadi yang kita gunakan ini ya,
Yang kita gunakan 4 variabel saja, dataset iris tree. Untuk spesies akan dihapus dulu nanti ketika kita melakukan clustering. Nah, eh, dataset ini itu sering digunakan sebagai contoh dalam berbagai teknik analisis data dan machine learning sebenarnya ya. Nah, terus K-means clustering itu adalah salah satu algoritma clustering yang paling populer dan banyak digunakan dalam berbagai aplikasi. Nah, termasuk pengenalan pola, segmentasi pelanggan, dan analisis gambar. Nah, algoritma ini bekerja dengan membagi data ke dalam sejumlah cluster yang ditentukan sebelumnya yang dikenal sebagai K atau clustering berdasarkan jarak Euclidean-nya. Nah, ini ya bisa kita lihat ini datanya itu udah kita impor ke dalam RStudio, data iris tadi, dataset iris tadi. Nah, di sini terdapat beberapa variabel ya, ada sepal length, sepal width, ada petal length, petal width, dan spesies dari bunganya itu sendiri. Total sampelnya itu ada 150 sampel. Nah, kita bisa lihat di bagian bawah ini nih, ada data iris sebanyak 150 observasi atau sampel, terus 5 variabel. Nah, terus ini yang di bagian bawah iris underscore data ini merupakan data yang sudah kita eksekusi, jadi untuk variabel spesiesnya itu dihilangkan karena kita akan melakukan eh, clustering. Oke, apa sih alasan eh, dalam penelitian ini memilih data dan teknik yang digunakan atau teknik Cummins? Nah, kenapa data set iris? Jadi, data set iris ini dia menyediakan data yang memiliki struktur klaster alami, membuatnya ideal untuk mengeksplorasi efektivitas Cummins dalam mengelompokkan data. Selain itu, fitur-fitur yang ada pada dataset ini juga memungkinkan peneliti untuk menganalisis bagaimana masing-masing fitur berkontribusi terhadap pembentukan klaster itu sendiri. Nah, dengan menggunakan dataset iris ini, penelitian ini tidak hanya berupaya untuk menerapkan algoritma Cummins, tetapi juga untuk memahami bagaimana algoritma ini bekerja dalam konteks data nyata dan apa saja tantangan yang mungkin dihadapi. Nah, selanjutnya kenapa memilih teknik Cummins clustering? Yaitu dalam penelitian ini, teknik Cummins clustering dipilih untuk mengelompokkan data iris karena kesederhanaan dan efektivitasnya dalam mengidentifikasi pola dalam data tanpa memerlukan label. Nah, Cummins ini dia tuh bekerja sebagai membagi data ke dalam sejumlah K atau cluster berdasarkan kemiripan fitur atau variabel, membuatnya sangat cocok untuk data yang memiliki struktur klaster alami seperti dataset iris ini. Jadi ada kecocokan di antara teknik Cummins clustering ini dengan dataset iris ini. Oke, metode penelitian. Yang pertama kita bahas dulu untuk tahapan percobaan. Nah, di tahapan percobaan ini terdapat beberapa poin. Yang pertama ada persiapan data pastinya. Nah, dataset iris ini di-load ke dalam RStudio, aplikasi RStudio tadi, dan fitur-fitur numerik dipisahkan dari label spesies untuk dilakukan clustering. Oke, selanjutnya proses clustering itu sendiri. Algoritma Cummins itu diterapkan dengan jumlah cluster atau K sama dengan 3. Nah, sesuai dengan jumlah spesies dalam dataset. Proses inisialisasi diulang sebanyak 25 kali untuk memastikan kestabilan dan keakurasian eh, hasil dari clustering dataset iris tadi. Nah, selanjutnya visualisasi hasil. Nah, hasil clustering ini divisualisasikan menggunakan beberapa plot untuk menganalisis bagaimana data terdistribusi dalam setiap cluster. Nah, plotnya itu ada visualisasi ini ya. Berikut ya untuk visualisasi hasilnya itu yang pertama ada pair plot. Nah, pair plot ini untuk menampilkan hubungan antar fitur atau antar variabel dan didistribusikan distribusi cluster dalam ruang multidimensi. Terus ada scatter plot. Nah, scatter plot ini untuk menunjukkan distribusi data
dalam dua dimensi berdasarkan fitur yang paling signifikan. Nah, terakhir ini ada cluster pilot, cluster plot. Cluster plotnya dengan elips untuk menggambarkan distribusi normal data dalam setiap cluster. Nah, selanjutnya ada evaluasi clustering. Hasil clustering dievaluasi dengan membandingkan cluster yang dihasilkan dengan label spesies aslinya. Oke, selanjutnya deskripsi teknik seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Tentang K-means clustering ini ya merupakan teknik pengelompokan unsupervised yang bekerja dengan menginisialisasi sejumlah sentroid kepada secara acak, kemudian mengelompokkan data berdasarkan jarak Euclidean ke sentroid terdekat. Setelah semua data terkelompokkan, sentroid diperbarui berdasarkan eh, rata-rata posisi data dalam cluster. Nah, dan proses ini tuh diulang hingga tidak ada perubahan signifikan dalam posisi sentroid itu sendiri. Nah, dari penelitian ini tools apa aja sih yang kita gunakan? Tools dalam proses analisis dataset Iris menggunakan K-means clustering ini, kita menggunakan beberapa tools dan library. Nah, di antaranya itu ada RStudio. Nah, RStudio ini digunakan untuk menulis dan menjalankan code atau script, digunakan untuk analisis dataset Iris itu sendiri. Jadi itu dia ada R dan RStudio. Nah, terus kita install beberapa library. Nah, ini beberapa contoh library yang kita gunakan ada ggplot2. Library ggplot2 ini digunakan untuk membuat plot yang elegan dan informatif. Jadi kita akan membuat sebuah plot ya untuk sebagai data visual dari hasil analisis dataset Iris ini menggunakan K-means clustering. Selanjutnya ada cluster dan Facto Extra. Jadi library cluster dan Facto Extra ini digunakan untuk melakukan analisis clustering yang lebih mendalam dan visualisasi. Nah, selanjutnya kita coba bahas untuk hasil dan pembahasan lainnya. Yang pertama ini ada hasil clusteringnya. Jadi hasil kami clustering pada dataset Iris ini eh, memberikan tiga klaster secara umum sesuai dengan tiga spesies dalam dataset tersebut. Yang pertama ini yang pair plot. Terus pair plot menampilkan hubungan antar fitur atau variabel. Ada variabelnya tadi ada sepal length, sepal width, petal length, petal width, serta bagaimana data dalam setiap klaster terdistribusi. Klaster 3 yang sebagian besar terdiri dari iris setosa terlihat terpisah dengan jelas dari dua klaster lainnya menunjukkan bahwa panjang length dan lebar atau width petal adalah variabel yang sangat berpengaruh dalam pengelompokan spesies ini. Terus terdapat tumpang tindih antara klaster 1 dan klaster 2 yang menunjukkan bahwa iris eh, ver- versicolor dan iris virginica sulit dibedakan hanya berdasarkan variabel-variabel ini. Nah, ini ya untuk keterangannya. Terus ini berikut untuk visualisasinya. Nah, di sini terdapat skrip yang kita gunakan pada RStudio-nya dan sebelah kanan ini merupakan hasil dari skrip yang sudah kita running atau jalankan pada RStudio. Nah, di sini terdapat pair plot dari dataset Iris data color by Cummins cluster. Nah, di sini bisa kelihatan ya beberapa variabelnya dan beberapa clustering yang sudah dipisahkan. Di sini kita bisa lihat berdasarkan warnanya ya. Ada merah, hijau, dan biru. Nah, itu pembagian berdasarkan spesies bunganya tadi. Selanjutnya scatter plot. Jadi scatter plot ini menampilkan panjang petal atau petal length dan lebar petal atau petal width yang merupakan fitur paling signifikan dalam membedakan spesies iris ini. Nah, klaster 3 yang mewakili iris setosa terpisah dengan baik dari dua klaster lainnya.
Klaster satu dan klaster 2 yang terdiri dari Aedes versicolor dan Aedes virginica menunjukkan tumpang tindih yang signifikan, menunjukkan bahwa kami mengalami kesulitan dalam membedakan kedua spesies ini karena kemiripan fitur yang digunakan. Nah, berikut untuk script yang kita gunakan untuk membentuk eh, scatter plot tadi. Nah, sebelah kanan ini merupakan scatter plotnya sendiri. Kami clustering pada dataset iris. Dan sini kita bisa lihat ya, sudah di cluster untuk datanya. Sini dibagi menjadi beberapa ini ya. Ini spesiesnya ada setosa dilambangkan dengan lingkaran yang ini, terus segitiga itu untuk spesies versicolor dan yang persegi ini merupakan virginica. Nah, ini udah dikategorikan ya. Terus yang untuk merah itu dia merupakan klaster satu, terus yang biru klaster 2 dan hijau ini merupakan klaster 3-nya. Nah, ini eh, scatter plot dari kami clustering pada dataset iris ya. Nah, selanjutnya cluster plot dengan elips. Nah, plot ini memberikan pandangan lebih lanjut tentang distribusi data dalam setiap cluster. Elips menggambarkan distribusi normal normal dalam data dalam setiap cluster. Nah, cluster 3 ini memiliki elips yang terpisah dengan jelas dua cluster lainnya, mengidentifikasi bahwa iris setosa berbeda signifikan dalam hal fitur petal dibandingkan dengan iris versicolor dan iris virginica tadi. Terus kalau klaster satu dan klaster 2-nya itu memiliki elips yang lebih saling tumpang tindih. Jadi Kamis itu sedikit kesulitan ya untuk melakukan analisisnya karena adanya tumpang tindih antara klaster satu dan klaster 2. Ini menunjukkan bahwa kedua spesies ini berbagi karakteristik yang serupa. Nah, ini bisa kita lihat sebelah kiri ini script yang kita gunakan, yang kita input ke dalam RStudio dan berikut untuk output dari scriptnya. Cluster plot dari Cummins pada dataset iris. Nah, ini bisa kelihatan ya klasternya, klaster satu, 2, dan 3. Nah, itu dibedakan berdasarkan simbol yang ada lingkaran, segitiga, dan persegi tadi. Oke, kita bahas untuk evaluasi hasil clusteringnya. Jadi berikut adalah tabel kontingensi antara klaster hasil Kamis dan label spesies asli. Nah, di sini untuk script yang kita jalankan untuk evaluasi hasil clusteringnya, terus ini untuk tabelnya ya, di mana Sentosa itu di klaster satu 50, jadi sudah sesuai ya, sangat sesuai. Terus versi colornya tidak ada, Virginica di klaster satu tidak ada, terus di klaster 2 Sentosanya 0, versi colornya itu 48, Virginica itu 14. Di klaster 3 spesies Setosa 0, versi colornya ada 2, dan Virginicanya ada 36. Oke, dari hasil evaluasi tadi, klaster satu atau setosa, semua data yang termasuk dalam spesies Aedes setosa, yaitu 50 data, itu dikelompokkan ke dalam klaster satu. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Aedes setosa memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dari dua spesies lainnya, sehingga kami mampu mengenali dan mengelompokkannya dengan sangat baik tanpa kesalahan. Jadi datanya itu sudah sesuai, ya, sudah akurat. Nah, selanjutnya untuk klaster 2 yang versi color, dari 50 data yang seharusnya merupakan iris versi color, sebanyak 48 data itu dikelompokkan ke dalam klaster 2. Namun, terdapat 14 data iris virginica yang juga masuk ke dalam klaster 2 ini. Seharusnya semuanya sebanyak 50 data itu adalah versi color. Tapi malah ada 14 data iris virginica yang juga masuk ke dalam klaster 2 ini. Nah, hal ini menunjukkan adanya tumpang tindih variabel antara iris versicolor dan iris virginica yang membuat si Cummins ini dia kesulitan untuk membedakan kedua spesies ini dengan sempurna karena adanya timpang tindih tadi atau kemiripan. Nah, klaster 3 virginica, klaster 3 mengandung sebagian besar dari spesies iris virginica 36, yaitu sebanyak 36 data
Namun terdapat dua data iris versicolor yang secara salah dikelompokkan ke dalam klaster 3. Nah, ini mengidentifikasikan bahwa meskipun sebagian besar iris virginica itu berhasil dikelompokkan dengan benar, namun terdapat beberapa overlap dengan iris versicolor tadi. Nah, bisa kita lihat di bagian sini ya, untuk di bagian cluster, kita fokus ke bagian cluster dan spesiesnya. Ini ada cluster satu untuk Setosa itu udah sesuai sebanyak 50 data. Namun yang versicolor ini harusnya 50 di cluster 2, tapi ada yang versicolor ini juga masuk nih ke cluster 3. Harusnya versicolor ini hanya ada di cluster 2. Selanjutnya baru untuk spesies Virginica itu harusnya 50 juga, tapi ada beberapa ketidaksesuaian ya terhadap hasil dari Kaminsnya ini. Jadi yang akurat tadi merupakan yang klaster satu, yaitu spesies Setosa. Nah, untuk pembahasannya, yang pertama kelebihan kekurangan Kamins. Kelebihannya apa? Jadi hasil analisis itu menunjukkan bahwa Kamins itu sangat efektif dalam mengelompokkan data yang memiliki pemisahan yang jelas antar klaster. Nah, ini terlihat dari bagaimana klaster 3 yang sebagian besar terdiri dari iris setosa dapat dengan mudah dikenali. Nah, tapi kekurangannya adalah untuk data yang lebih kompleks dengan tumpang tindih antar klaster seperti iris versicolor dan iris virginica itu, si Kamits ini menunjukkan keterbatasannya. Algoritma ini tidak mampu membedakan kedua spesies ini dengan baik karena ketergantungan pada jarak Euklidean yang tidak selalu mencerminkan jarak sebenarnya dalam ruang multidimensi dengan fitur yang sangat berkorelasi. Nah, peran fitur atau variabel dalam clustering ini apa? Yang pertama, panjang length, panjang dan lebar atau eh, petal length dan petal width, nah itu terbukti menjadi fitur yang paling penting dalam memisahkan spesies iris. Nah, terutama iris setosa. Ini terlihat jelas dalam pair plot dan scatter plot di mana cluster iris setosa ini atau cluster 3 itu terpisah dengan baik dari dua cluster lainnya. Terus fitur sepal kurang berkontribusi terhadap pemisahan cluster yang terlihat dari tumpang tindih yang lebih besar antara cluster satu dan cluster 2 pada fitur-fitur atau variabel ini. Nah, selanjutnya signifikansi dan implikasinya untuk penggunaan praktis. Hasil ini mengidentifikasi bahwa dalam aplikasi dunia nyata, itu penggunaan kami untuk clustering data yang memiliki tumpang tindih yang signifikan antar kelas, mungkin menghasilkan hasil yang memuaskan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan tambahan. Jadi dia tidak menghasilkan hasil yang memuaskan. Nah, oleh karena itu, jadi perlu dilakukannya pendekatan tuh seperti Principal Component Analysis atau PCA atau Gaussian Mixture Model atau GMM untuk menangani situasi ini. Terus untuk pengembangan algoritmanya, penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada modifikasi Kamins untuk mengatasi kelemahan ini, seperti menggunakan versi Kamins yang memperhitungkan distribusi data yang lebih kompleks atau menggunakan algoritma yang lebih fleksibel seperti spectral clustering. Nah, sarannya untuk meningkatkan akurasi clustering, beberapa pendekatan dapat dipertimbangkan. Yang pertama tadi ada penggunaan VCA tadi untuk mengurangi dimensionalitas dan menemukan fitur yang lebih informatif. Terus kita juga bisa melakukan eksplorasi algoritma clustering lain seperti Gaussian Mixture Models atau GMM tadi, yang mungkin lebih cocok untuk data yang memiliki distribusi yang lebih kompleks. Terus penambahan fitur baru yang lebih diskriminatif untuk membantu memisahkan spesies yang memiliki karakteristik yang mirip atau sama. Oke, untuk kesimpulannya, hasil dari percobaan Kamens clustering pada dataset Iris menunjukkan bahwa algoritma ini efektif dalam memisahkan data yang memiliki klaster yang jelas, tetapi memiliki keterbatasan dalam menangani data yang tumpang tindih atau mirip.
Nah, Iris setosa dapat dikenali dengan baik oleh algoritma ini, sementara Iris versicolor dan Iris virginica lebih sulit dibedakan karena memiliki kemiripan fitur atau variabel yang eh, sama. Jadi memiliki kemiripan atau kesamaan fitur atau variabel mereka. Berikut beberapa referensi yang kita ambil dalam mengerjakan laporan penelitian ini. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Oke, mungkin kita coba jalankan ya untuk program di RStudio-nya. Oke, nah ini untuk program di RStudio-nya ya. Jadi kita bisa running ini untuk library yang kita pakai ada ggplot, ggplot 2, dataset, terus ada library cluster, library facto extra, terus ada tambahan rcolor brewer, rcolor brewer. Nah ini udah kita install ya untuk package-package library-nya. Terus kita coba running saja. Nah, ini udah running, udah muncul ya untuk datasetnya itu ada 150 sampel, spesiesnya ada 3. Terus ini untuk variabelnya ada sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Oke, kita lanjut untuk jalankan. Nah ini ada pengurangan satu variabel yang spesies tadi. Terus lanjut. Nah ini untuk Cummings result-nya. Lanjut kita jalankan. Nah ini nanti untuk membuat warna ya di eh, untuk plotnya. Nah, lanjut kita running. Nah, ini untuk pair plot data dari dataset Iris Data Color by Cummins Cluster. Ini untuk variabelnya bisa kita coba zoom. Nah, ini supaya lebih jelas ya. Oke, lanjut kita jalankan programnya. Ini untuk memunculkan plot yang kedua tadi ya, membedakan antara antar spesies tadi dan klasternya. Terus ini untuk plot ketiga. Nah, ini untuk lebih untuk visualisasi cluster dengan PWS cluster, cluster plot dari Kamis pada dataset Iris. Ini untuk lebih jelasnya, ya. Oke, ini untuk terakhir itu ada memunculkan tabel evaluasi ya. Jalankan lagi. Nah, ini untuk tabel evaluasinya. Yang tadi yang setosa itu udah akurat. Namun ada 2 klaster tadi yang belum, yang eh, untuk spesies ya, yang untuk spesies versicolor dan virginica itu datanya kurang akurat. Nah, itu untuk program yang kita gunakan menggunakan RStudio dengan teknik Cummins clustering pada analisis dataset Iris. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang kurang, mohon maaf. Terima kasih banyak. Jika ada yang mau didiskusikan, bisa tulis di kolom komentar ataupun kritik dan saran yang membangun bisa ditulis di kolom komentar. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.